Halo teman-teman, coba bayangkan kalian sedang melempar sebuah dadu. Menurut kalian, apakah angka 1 memiliki peluang lebih besar untuk muncul dibandingkan angka 6? Tentu tidak, bukan? Semua angka pada dadu memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, fenomena sederhana seperti ini dapat dijelaskan melalui konsep distribusi peluang dalam statistika. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa jenis distribusi peluang diskrit, seperti distribusi seragam, Bernoulli, binomial, multinomial, geometrik, hipergeometrik, dan Poisson. Dan pada bagian yang akan saya jelaskan adalah distribusi seragam atau uniform discrete. Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke distribusi seragam ya teman-teman, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu distribusi peluang diskrit. Di sini ada yang udah tahu? Apa itu distribusi peluang diskrit? Oke, jadi distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang yang menunjukkan kemungkinan terjadinya setiap nilai dari suatu variabel random diskrit. Variabel random diskrit merupakan variabel yang memiliki nilai yang dapat dihitung, seperti jumlah mata dadu yang muncul atau banyaknya barang yang terjual. Adapun ciri-ciri utama teman-teman dari distribusi peluang diskrit, yaitu diantaranya yang pertama, jumlah seluruh nilai peluang harus sama dengan 1. Kemudian yang kedua, setiap nilai peluang berada pada rentang 0 hingga 1. Dan yang terakhir yaitu setiap nilai kejadian bersifat independen atau tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, itu adalah ciri-ciri utama dari distribusi peluang diskrit, teman-teman. Oke, karena teman-teman udah paham mengenai pengertian dari distribusi peluang diskrit, oke, selanjutnya kita masuk ke materi distribusi seragam atau uniform discrete. Setelah memahami pengertian distribusi peluang diskrit, kita masuk ke salah satu jenisnya ya teman-teman, yaitu distribusi seragam atau uniform discrete. Nah, distribusi seragam merupakan distribusi probabilitas paling sederhana, di mana setiap nilai peubah acak memiliki kemungkinan terjadi yang sama besar. Nah, sebagai contoh ya, agar tergambar di pikiran teman-teman, ketika kita melempar sebuah dadu yang seimbang, angka 1 sampai 6 memiliki peluang yang sama untuk muncul. Dan tidak ada angka yang lebih sering muncul dibandingkan angka lainnya. Jadi secara matematis, apabila peubah acak X memiliki K kemungkinan nilai yang masing-masing memiliki peluang yang sama, maka peluangnya dapat dirumuskan sebagai berikut teman-teman. Nah, ini rumusnya. PXK sama dengan 1 per K. Selain menentukan peluang, pada distribusi seragam kita juga dapat menghitung nilai rata-rata atau mean dengan rumus seperti ini teman-teman. Ini cara bacanya, ini adalah simbol mu ya teman-teman. Mu sama dengan K plus 1 per 2. Nah, jadi ketika kita mau menghitung nilai rata-rata atau mean, kita menggunakan rumus ini. Mu sama dengan K plus 1 per 2. Kalau untuk menghitung peluang, maka menggunakan rumus yang tadi. PXK sama dengan 1 per K. Seperti itu. Nah,
Sedangkan untuk mengukur penyebaran nilai terhadap rata-ratanya, digunakan variansi dengan rumus seperti ini teman-teman. Rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per 12. Jadi, ini rumus untuk mencari penyebaran nilai terhadap rata-ratanya. Jadi, menggunakan rumus variansi ini. Oke, agar teman-teman lebih memahami mengenai distribusi seragam, sekarang kita lihat contoh penerapan distribusi seragam ya, agar kita lebih memahaminya. Oke, di sini ada soal, sebuah dadu dilempar 1 kali. Jika X menyatakan mata dadu yang muncul, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, jumlah kemungkinan nilai atau K sama dengan 6. Ya teman-teman, jumlah kemungkinan nilai atau K sama dengan 6. Jadi, nilai K itu sama dengan jumlah anggota di ruang sampel teman-teman. Tadi kan ruang sampelnya ada 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan itu jumlahnya ada 6, berarti jumlah kemungkinan nilai atau K-nya itu sama dengan 6, seperti itu. Nah, karena setiap mata dadu memiliki peluang yang sama, maka peluang muncul masing-masing angka adalah 1 per 6. Ini sesuai dengan rumus yang tadi ya teman-teman, bahwa untuk mencari peluang rumusnya adalah PXK sama dengan 1 per K. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa K-nya adalah 6, berarti peluangnya adalah 1 per 6, seperti itu. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai mean atau rata-rata. Oke, masih ingat rumusnya apa tadi? Rumusnya adalah mu sama dengan K plus 1 per 2. Sehingga, tadi K-nya berapa nilainya? K-nya adalah 6. Jadi kita substitusikan langsung aja teman-teman. 6 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan berapa? 3,5. 6 ditambah 1 adalah 7. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Berarti nilai rata-rata atau meannya adalah 3,5. Oke, selanjutnya kita mencari variansinya. Nah, di sini variansinya itu diperoleh dari K kuadrat dikurangi 1 dibagi 12. Seperti rumus yang telah saya sampaikan tadi ya. Gimana rumus mencari variansi? Ayo coba sebutin teman-teman. Sigma kuadrat sama dengan K kuadrat min 1 per 12. Betul, jadi itu adalah rumus untuk mencari variansi. Nah, sekarang kita udah tahu rumusnya. Lalu kita masukin nilai-nilai yang sudah diketahui. Tadi nilai yang sudah diketahui adalah K. K-nya kan adalah 6. Jadi kita substitusi nilai 6 ke dalam rumus. Jadi 6 kuadrat min 1 per 12. 6 kuadrat adalah 36. Kemudian dikurang 1 dibagi 12. Nah, 36 dikurang 1 adalah 35. Kemudian 35 dibagi 12 itu sekitar 2,92. Jadi, di sini kita dapatkan bahwa nilai variansinya adalah 2,92. Seperti itu. Jadi kita udah mendapatkan nilai peluangnya. Peluangnya tadi adalah 1 per 6. Kemudian
Rata-rata atau meannya adalah 3,5 dan variansinya adalah 2,92. Oke, jadi itu ya teman-teman contoh soal mengenai distribusi seragam. Mudah ya teman-teman? Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa distribusi seragam merupakan salah satu jenis distribusi peluang diskrit, di mana setiap kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama besar. Contoh, yang paling sederhana adalah pelemparan sebuah dadu, di mana setiap mata dadu itu memiliki peluang 1/6. Oke, demikian penjelasan saya mengenai seragam atau uniform discrete. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis distribusi peluang discrete lainnya, dimulai dengan distribusi Bernoulli yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita dengarkan penjelasan yang selanjutnya yaitu distribusi Bernoulli. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli adalah distribusi peluang yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu yang pertama sukses yang dilambangkan dengan 1, kemudian gagal yang dilambangkan dengan 0. Kedua hasil tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contoh, pada contoh yang kami lampirkan yaitu kejadian lempar koin, ada bagian gambar atau angka, yang kedua kemudian jawaban benar atau salah, dan juga lampu yang menyala atau mati. Kemudian untuk probabilitas distribusi Bernoulli, jika peluang sukses sama dengan P, maka peluang gagal sama dengan Q, sama dengan 1 minus P atau P kurang 1. Kemudian maka P sukses sama dengan P dan P gagal sama dengan 1 min P. Dengan P lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Si peluang distribusi Bernoulli, F dari X sama dengan P pangkat X dikalikan 1 dikurangi P pangkat 1 dikurangi X dengan X sama dengan 0 atau 1. Dengan keterangan sebagai berikut, jika X sama dengan 1, maka F1 sama dengan P. Jika X sama dengan 0, maka F0 sama dengan 1 min P. Baik, teman-teman di sini boleh perhatiin contoh soal yang sudah aku lampirkan, yaitu ada contoh soal peluang Ani menjawab soal bonus dengan benar adalah P. Maka tentukan peluang Ani dalam menjawab salah. Penyelesaiannya sesuai dengan fungsi yang kita temukan tadi. Karena P benar sama dengan P, maka P salah sama dengan 1 min P. Oke teman-teman, kita masuk materi selanjutnya yaitu distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi peluang yang digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam N percobaan Bernoulli yang independen atau bebas. Setiap percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan, yaitu yang pertama sukses dan yang kedua gagal. Baik, di sini ada syarat distribusi binomial. Suatu percobaan mengikuti distribusi binomial apabila yang pertama, terdapat dua hasil yang saling berkomplement atau sukses dan juga gagal. Yang kedua, probabilitas pada setiap percobaan tetap sebesar P. Yang ketiga, setiap percobaan bersifat independen atau bebas. Yang keempat atau yang terakhir, jumlah percobaan sebanyak N. Baik, di sini ada fungsi peluang binomial, yang dimana jika N sama dengan banyak percobaan, X sama dengan banyak keberhasilan,
P sama dengan peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal atau Q sama dengan 1 min P. Maka fungsi peluang binomial adalah peluang X sama dengan X adalah kombinasi N, pilih X dikalikan P pangkat X dikalikan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Dan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Kemudian koefisien binomial. Koefisien binomial dinyatakan sebagai N, pilih X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N kurang X faktorial dengan keterangan N faktorial sama dengan N dikalikan N kurang 1 dikalikan N kurang 2 dan seterusnya sampai dengan 1. Dan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Masuk ke nilai rata-rata dan variasi. Untuk distribusi binomial, nilai rata-rata binomial mu sama dengan N dikali P. Dan untuk variasi binomial, sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali 1 dikurang P. Langsung saja teman-teman kita masuk ke contoh distribusi binomial. Misal jumlah percobaan atau N sama dengan 2 dan peluang sukses P sama dengan 0,5. Yang ditanyakan di sini peluang memperoleh tepat 1 sukses. Nah, untuk penyelesaiannya dapat kita lihat peluang X sama dengan 1 adalah 2 pilihan 1 dikalikan 0,5 pangkat 1 dikalikan 0,5 pangkat 1. Kemudian sama dengan 2 dikalikan 0,5 dikalikan 0,5, hasilnya 0,5. Jadi, peluang untuk memperoleh tepat 1 keberhasilan adalah 0,5. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau distribusi binomial itu cuma punya 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, multinomial itu bisa punya lebih dari 2 hasil kejadian. Misal nih, ada kejadian E1, E2 sampai EK. Masing-masing punya peluang P1, P2 sampai PK. Dan jumlah semua peluangnya itu pasti sama dengan 1. Nah, kalau kita lakukan percobaan sebanyak N kali, rumus peluangnya seperti ini di layar. Rumusnya adalah F X1 sampai dengan XK, lalu P1, P2, P3 sampai dengan PK, N sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan XK, lalu dikali dengan P1 pangkat X1, P1 pangkat X2, sampai dengan PK pangkat XK. Dengan X1 ditambah X2 sampai dengan XK itu sama dengan N. Dan P1 ditambah P2 ditambah PK itu sama dengan 1. Sedangkan 0 itu kurang dari P1 kurang dari 1. Dengan I itu sama dengan 1, 2, sampai. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau distribusi binomial itu cuma punya 2 hasil. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau distribusi binomial itu cuma punya 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, multinomial itu bisa punya lebih dari 2 hasil kejadian. Misal nih, ada kejadian E1, E2 sampai EK. Masing-masing punya peluang P1, P2 sampai PK. Dan jumlah semua peluangnya itu pasti sama dengan 1. Nah, kalau kita lakukan percobaan sebanyak N kali, rumus peluangnya seperti ini di layar. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau distribusi binomial itu cuma punya 2 hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, multinomial itu bisa punya lebih dari 2 hasil kejadian. Misal nih, ada kejadian E1. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau
distribusi binomial itu cuma punya dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, multinomial itu bisa punya lebih dari dua hasil kejadian. Misal nih, ada kejadian E1, E2 sampai EK. Masing-masing punya peluang P1, P2 sampai PK. Dan jumlah semua peluangnya itu pasti sama dengan 1. Nah, kalau kita lakukan percobaan sebanyak N kali, rumus peluangnya seperti ini di layar. Rumusnya adalah F X1 sampai dengan XK, lalu P1, P2, P3 sampai dengan PK, N sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai dengan XK, lalu dikali dengan P1 pangkat X1, P1 pangkat X2, sampai dengan PK pangkat XK. Dengan X1 ditambah X2 sampai dengan XK itu sama dengan N. Dan P1 ditambah P2 ditambah PK itu sama dengan 1. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau distribusi binomial itu cuma punya dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, multinomial itu bisa punya lebih dari dua hasil kejadian. Misal nih, ada kejadian E1, E2 sampai EK. Masing-masing punya peluang P1, P2 sampai PK. Dan jumlah semua peluangnya itu pasti sama dengan 1. Nah, kalau kita lakukan percobaan sebanyak N kali, rumus peluangnya seperti ini di layar. Rumusnya adalah F X1 sampai dengan XK, lalu P1, P2, P3 sampai dengan PK, N sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial sampai. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas materi tentang distribusi multinomial. Distribusi multinomial itu adalah pengembangan dari distribusi binomial. Kalau distribusi binomial itu cuma punya dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, multinomial itu bisa punya lebih dari dua hasil kejadian. Misal nih, ada kejadian E1, E2 sampai EK. Masing-masing punya peluang P1, P2 sampai PK. Distribusi hipergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Jika dalam suatu percobaan, peluang berhasilnya percobaan tersebut belum tentu sama dengan percobaan yang lain, maka hukum peluang binomial tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, digunakan hukum peluang hipergeometrik. Peluang hipergeometrik juga dapat digunakan pada saat percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian. Ciri-cirinya, yang pertama itu ada percobaan terdiri atas pengambilan random n kecil elemen tanpa pengembalian dari total n besar elemen. Dan kedua itu ada B, terdapat S atau sukses sebanyak R dan F besar atau salah sebanyak n besar min R. C, ukuran sampel n harus 5% lebih besar dari populasi n besar, atau ukuran n kecil dianggap sebanding n besar atau n kecil per n besar itu lebih dari 0,05. D, variabel random hipergeometrik. X adalah jumlah S atau sukses dalam pengembalian n elemen. E, nilai probabilitas dari setiap percobaan berbeda. Rumus distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut. P X sama dengan C dengan batas atas R dan batas bawah X, C batasan atas N min R, N besar min R, dan batasan bawah N min N kecil min X per C N besar N kecil. X lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan R. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal sebuah anggota komite terdiri atas 5 orang, di mana 3 orang adalah wanita dan 2 pria. Misalkan 2 orang terdiri dari 5 anggota komite tersebut dipilih untuk mewakili delegasi dalam sebuah konvensi atau pertemuan. Hitunglah A, berapa probabilitas bahwa dari pemilihan secara acak didapat 2 orang wanita. B, berapa probabilitas dari 2 orang yang terpilih adalah 1 pria dan 1 wanita. Berikut adalah bentuk penyelesaiannya.
diketahui n-nya sama dengan 2, n kecilnya sama dengan 2, n besarnya sama dengan 5, R sama dengan 3, X sama dengan 2, dan X itu adalah jumlah wanita terpilih. Probabilitas 2 orang wanita. Untuk jawaban soal yang A. PX dengan rumusan PX sama dengan C RX, C n besar min R, n kecil min X per C n besar n kecil. Nah, kita masukkan nilai X nya itu sama dengan 2, yaitu P 2 sama dengan C. Kita masukkan nilai R nya yaitu 3, dan nilai X nya itu 2, dan C 2 0 per C 5 per 2. Nah, sama dengan yaitu 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial per 2 faktorial 0 faktorial per 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Dan setelah itu kita jumlahkan menjadi 3 per 10. 3 bagi 10 yaitu sama dengan 0,3. Jadi probabilitas 2 orang wanita terpilih adalah 0,3. Kita lanjutkan jawaban yang soal yang B, yaitu probabilitas 1 wanita dan 1 pria. Kita masukkan nilai X nya itu sama dengan 2, yaitu P2 sama dengan C13 C21 per C52, seperti rumus yang di atas ya teman-teman, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial 2 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial per 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Setelah itu kita jumlahkan menjadi 3 dikali 2 per 10. 3 dikali 2 yaitu sama dengan 6, 10 tetap, 6 per 10, 6 bagi 10 sama dengan 0,6. Jadi probabilitas terpilihnya 1 wanita dan 1 pria adalah 0,6. Distribusi Poisson disebut juga sebagai distribusi peristiwa yang jarang terjadi atau distribusi of rare event. Adalah distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel random discrete. Distribusi ini dianggap sebagai pendekatan pada distribusi binomial apabila n banyak percobaan adalah besar, sedangkan P probabilitas sukses sangat kecil. Rumus dari distribusi ini adalah PS mu pangkat X dikali dengan E pangkat min mu per X faktorial. Keterangan mu sama dengan n kali P atau rata-rata distribusi. X sama dengan variabel random discrete 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya. X faktorial sama dengan X dikali X min 1 dikali X min 2 sampai dengan 2 dikali 1. E itu adalah sama dengan konstanta yang besarnya 2,71828. 0 faktorial sama dengan 1 menurut definisinya. Pendekatan pada distribusi binomial sangat baik untuk yang sangat besar dan P sangat kecil, sehingga mu sama dengan n kali P nilainya tetap. N dikali P lebih dari sama dengan 5 dan P lebih dari sama dengan 0,1. Untuk distribusi Poisson, rata-rata dan varian, definisi standarnya sama yang dapat dihitung dengan rumus nilai rata-rata mu sama dengan lambda sama dengan n kali P, nilai varian yaitu sigma kuadrat sama dengan n dikali P. Dan di sini ada tabel distribusi Poisson. Nah, diamati tabel tersebut nanti kita akan membahas contoh soal, dan contoh soalnya itu berkaitan dengan tabel ini ya teman-teman. Oke, dan berikut adalah contoh soalnya, yaitu apabila probabilitas bahwa seseorang akan mati terkena penyakit TBC adalah 0,001 dari 2000 orang penderita penyakit tersebut. Tentukan berapa probabilitasnya, nilai rata-rata dan nilai variansinya.
A. Jika 3 orang yang akan mati. B. Jika yang mati tidak lebih dari 1 orang. C. Jika lebih dari 2 orang yang mati. Dan berikut ini adalah jawaban dan cara penyelesaiannya. Mari kita mulai dengan yang A. Jawab N-nya itu sama dengan 2000 dan mu-nya 2000 dikali 0,001 sama dengan 2 dan P-nya itu sama dengan 0,001. Jika 3 orang yang akan mati, yaitu kita masukkan kita menggunakan rumus PX sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 3. Jika 3 orang yang mati, kita masukkan nilai X-nya yaitu 3 dengan P3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan E pangkat min 2 per 3 faktorial. Karena nilai X-nya itu 3, maka di sini kita masukkan nilai X-nya yaitu 3 faktorial. 2 pangkat 3 yaitu sama dengan 8 dan nilai E yaitu tadi sudah diberitahu bahwa nilai E-nya yaitu 2,71828 pangkat min 2 per 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1 menjadi sama dengan 8 dikali 0,13534 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 1,08272 per 6 dibagi menjadi 0,18045. Dan soal yang B yaitu jika yang mati tidak lebih dari 1 orang, jadi P0 plus P1. P0 nya sama dengan 2 pangkat 0 dikali E pangkat min 2 per 0 faktorial sama dengan 2 pangkat 0 itu 1 dikali dengan nilai E yang tadi pangkat min 2 per 0 faktorial. Tadi udah diberitahu bahwasannya rumus dari 0 faktorial yaitu 1. Nah, maka hasilnya menjadikan 0,13534. Dan untuk P1 nya sama dengan 2 pangkat 1 dikali E min 2 per 1 faktorial. Dan hasilnya itu menjadi 0,27068. Soal yang C, ini jawaban dari yang C tadi. Jika lebih dari 2 orang yang mati, PX lebih dari 2 sama dengan 1 min P0 plus P1 plus P2. P2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali E pangkat min 2 per 2 faktorial sama dengan 0,27068. Jadi PX lebih dari 2 sama dengan 1 min nilai yang hasil tadi ini dimasukkan, kita jadikan 1 P0 P1 plus P2 yaitu 0,13534 plus 0,27068 plus 0,27068 dan sama dengan 1 min. Nah, itu tinggal kita jumlahkan dan hasilnya yaitu 0,67670. 1 dikurang 0,67670 sama dengan 0,3233. Nah, nilai rata-rata mu sama dengan N dikali P sama dengan 2000 dikali 0,01 sama dengan 2 dan nilai varians sigma kuadrat sama dengan N dikali P 2000 dikali 0,001 sama dengan 2.